Halo brosis, selamat datang di Nyeduh bareng teknik material. Nah, kita bakal ngebahas nih struktur kristal part 2 dari kimia material padatan. Setelah kita tahu berapa sel dari yang sebelumnya itu, nah jadi kita tahu pada tiap lattice itu kita bisa definisikan nih brosis kalau bidang dan arah dari masing-masing kisinya tersebut. Nah, planes itu apa? Planes itu merupakan bidang imajiner yang memotong kisi. Itu mungkin belum kebayang sekarang ya, mungkin nanti aja. Kemudian directions itu adalah garis imajiner yang menunjukkan orientasi tertentu dalam kisi. Nah, gambarannya tuh seperti ini brosis. Jadi posisi dalam sebuah titik dalam unit sel itu biasa dinyatakan dengan koordinat fraksional. Dengan QRS itu tuh masing-masing merupakan kelipatan fraksional dari panjang sisi ABC. Nah, jadi untuk planes dan direction itu tuh planes tuh yang ini nih, kayak gini nih. Ini tuh planes bidang imajiner. Terus untuk direction itu bisa pakai yang ini, yang Z, kemudian ada Y, kemudian ada X gitu. Nah, contohnya itu untuk poin koordinat yang di kubik ya. Misalnya yang ini nih, ini aja deh. Misalnya yang ini, itu tuh caranya nentuin titiknya itu tinggal tentuin aja. Dia tuh ke arah X, Y sama Z berapa. Kalau kasus yang titik ini, yang P ini tuh dia maju ke dalam X itu setengah, kemudian dia maju ke arah Y-nya itu setengah, kemudian naik ke arah Z itu setengah. Jadi untuk poin koordinat itu dia setengah, setengah, setengah. Nah, contoh lagi nih berarti sebenarnya setengah, 0 dan seperempat. Berarti ini tinggal gampang aja, tinggal sama kayak tadi cara tentuinnya, tinggal majuin ke X itu setengah, dan untuk B-nya itu 0 berarti nggak naik sama sekali, dan naik ke arah Z-nya itu seperempat. Berarti sekitar sinilah titiknya. Untuk titik setengah, 0, seperempat. Nah, ini untuk kubik itu koordinat cukup tulis dalam bentuk UVW. Nah, sedangkan untuk yang heksagonal itu digunakan sistem Miller base dengan 4 indeks. Karena dia itu ada 3 sumbu ya, A1, A2, A3 plus 1 sumbu vertikal C gitu. Untuk yang kubik itu dia cuman X, Y, sama Z. Nah, kemudian kita lanjut bahas mengenai Bragg's law atau hukum Bragg. Jadi struktur keramik itu dapat dihitung dengan menggunakan XRD. Hukum Bragg itu menjelaskan kondisi terjadi difraksi sinar X ketika sinar X yang dipantulkan oleh bidang-bidang atom dalam kristal. Jadi Bragg's law itu digunakan pas kita menggunakan XRD kayak buat nentuin struktur kristalnya yang dipantulin itu tuh apa. Hukumnya sendiri itu pakai rumus yang ini mainly. Nah, kalau hukum Bragg ini terpenuhi terjadi konstruktif interference atau intensitas letak, dan jika tidak bisa terjadi destruktif interference atau saling meniadakan si gelombang itu. Gambarannya kayak gini nih. Kalau misalnya konstruktif itu tuh dia pas ketemu itu dia tuh amplitudenya itu bertambah karena dia itu gelombangnya sefase. Jadi kayak gini proses. Nah, untuk setelahnya tuh dia kembali normal lagi. Sedangkan untuk destruktif itu dia mematikan nih. Jadi kayak lurus gitu karena gelombangnya tuh saling berlawanan gitu. Tapi pas udah lewat dari ini maka langsungnya ya udah kayak biasa lagi, cuman pas ketemu aja jadi saling meniadakan lah, gelombangnya jadi hilang. Nah, kemudian kita lanjut ke lattice planes and Miller index. Kita bahas mengenai indeks Miller proses. Jadi dalam kristal itu atom tersusun periodik dan membentuk bidang-bidang imajiner yang disebut dengan lattice planes. Bidang lattice ya. Supaya mudah merefleksikan orientasi bidang, maka kita gunakan Miller index atau nanti ada HKL. Miller index ini tidak menunjukkan posisi absolut tapi orientasi bidang relatif terhadap sebuah kristal. Contohnya di sini ada di indeks Miller 200, ini HKL ya, ini HKL. 200 planes of atoms in NaCl yang ini kayak kotak-kotak ini itu si planes. Nah, ini juga nih 220 untuk di NaCl. Jadi itu namanya Miller index, bidang lattice planes. Si lattice planes ya. Terus si Miller index itu apa? Itu tuh dia nanti bentuknya angka. Yang ini indeks Miller yang 220, 200. Nah, hubungan lattice planes dengan Bragg's law itu jadi setiap bidang atau HKL punya jarak antar bidang yang disebut dengan interplanar spacing. Yang ini nih, tadi bidang 1, bidang 2, bidang 3. Nah, ini jaraknya itu ada D, jaraknya itu D. Nah, D itu kan tadi ada di rumusnya Bragg's law ya. Nah, inilah disebut dengan hukum Bragg's law. Jadi puncak difraksi XRD itu muncul dari family bidang atom tertentu. Nih. Nah, ini tuh puncak dari XRD. Ini kayak hasil bacaan dari XRD-nya lah. Nah, puncak itu tuh merupakan muncul dari family bidang atom tertentu. Jadi si Miller index ini tuh bisa ngebantu banget buat ngebaca hasil dari XRD. Nah, lattice planes and Miller index. Prinsip penentuan Miller index. Jadi untuk menentukan Miller index yang pertama harus kita ketahui itu bisa antara jadi kita harus tahu interceptnya itu di mana aja ya proses. Nah, langkah-langkahnya gimana? Nah, setelah kita interceptnya nih, intercept itu kan 1 infinite ya. Nah, ini tuh tinggal kita bagi aja dengan 1 per A, 1 per B, 1 per C. Nah, setelah dibagi nih 1 per 1, 1 per 1, 1 per infinite.
Nah untuk kasus 1 per infinite itu karena dia mendekati 0 kan, 1 dibagi infinite itu, makanya kita langsung tulis aja 0. Nah kita dapatkan setelah dibagi 1 itu adalah indeks Miller 110. Nah ini karena dia udah setara ya, jadi langsung 110 aja. Jadi jangan sampai ketukar ya proses antara indeks Miller dengan intercept atau potongan. Untuk Miller index itu tuh langsung aja 110 atau HKL, tapi untuk intercept itu tuh dia A, B, C. Dia ada komanya 1, 1, infinite. Terus untuk gambar ini tuh gimana? Jangan lihat dari indeks Miller, tapi lihat dari interceptnya proses. Nah jadi interceptnya itu kan 1, 1, infinite. Nah ini 1 ke arah X kan ya, kemudian ada 1 ke arah B. Nah untuk C-nya itu infinite, karena dia infinite itu berarti gak ada kayak gak memotong lah. Jadi makanya kita anggap dia kayak bidangnya tuh bentuknya kayak kotak gini lah. Jadi kayak indeksnya tuh saking kayak ke atasnya banget gak ada, makanya kita anggap lurus aja gitu. Jadi kayak kotak gitu. Oke, contoh kedua, kita punya intercept setengah, 1 dan 3/4. Nih, sama caranya tinggal dibagi 1 dibagi A aja, 1 bagi B, 1 bagi C. Nah bedanya di sini tuh 4/3 nya itu belum setara proses. Nah jadi untuk menyetarakan nih kita hilangkan pecahannya, jadi kita sama-sama kan kali 3, jadinya 2 kali 3 6, 1 kali 3 3, 4/3 kali 3 4. Nah nilai indeksnya menjadi 6/34 untuk bentuk setaranya. Nah untuk gambar sini juga sama tadi caranya, jangan lihat dari nilai indeksnya tapi lihat dari intercept yang telah diketahui atau yang kita cari nanti. Jadi untuk A nya itu ke arahnya setengah ke sini, B nya itu 1 ke sini, nah C nya sekarang ada 3/4, berarti sekitar ya sini lah. Makanya dia bentuknya kayak segitiga gitu bidangnya, gitu proses. Nah sekarang kita balik proses, karena yang diketahui itu Miller indeksnya, bukan si intercept atau potongannya. Misalnya dari angka 1, 1, 1, 0, berarti caranya gimana? Ya tinggal dibalik aja. Kalau tadi kan ini 1, 1, 6, 3, 4 ya, kita balik ini bisa 2, 1, 4/3, berarti ya tinggal 1 per berarti tinggal 1 dibagi sama indeks Miller gitu, 1 dibagi sama ini gitu. Ini tinggal 1 dibagi 1, kemudian 1 dibagi 0, kemudian 1 dibagi 0. 1 bagi 0 kan kayak imajiner kan ya, gak bisa ditentuin, makanya kita jadi tulisnya untuk potongan itu 1 infinite gitu. Nah 1 ke arah sini, B nya ke arah infinite, C nya ke arah infinite. Nah ini karena dia terlalu panjang, jadi kita anggap dia tuh lurus aja, makanya kayak dia tuh bidangnya sini 100. Nah, untuk 101 itu juga nanti dia potongannya jadinya 1, infinite, 1. Jadi kayak gini, ke arah 1 sini, ke arah D nya itu infinite, ke arah Z nya itu 1. Nah, karena dia ke arah sini, dia tuh kayak sini lah, dia bidangnya kayak gini, miring tanpa mengenai sumbu B. Kemudian ada 111, berarti ini tuh 111. Nah bentuknya kayak segitiga aja karena dia arah sini 1, arah X 1, arah Y 1, arah Z 1. Ini segitiga. Lalu ada 2000, jangan sampai ketukar ya brosis. Nah jadi tuh ini setengah ya, potongannya itu setengah karena 1 dibagi 2, kemudian 1 dibagi 0 infinite, 1 dibagi 0 itu infinite. Makanya pas digambar itu dia menjadi mundur jadi setengah. Kemudian yang terakhir ada 211, berarti ini setengah 1, 1. Nah ini setengah, ini 1, ya setengah. Iya kayak segini. Oke, setelah kita tahu cara menentukan indeks Miller, jadi di dalam indeks Miller itu ada namanya bidang sejajar. Nah sebenarnya bidang sejajar itu punya indeks Miller yang sama. Misalnya semua bidang searah dengan indeks Miller 100 masuk dalam keluarga 100. Ya misalnya kayak gini nih. Kan tadi kita cuma nentuin satu doang kan, satu bidang. Nah, ini tuh kayak misalnya nih, di sini tuh kan satu gini. Nanti kalau misalnya dia terus jajar di depannya kayak ada ini lagi bidang lagi, ini tuh dia bakal sama di sini juga. Nah, berlaku juga buat yang di belakang sini. Kemudian nanti kayak dibikin lagi ini. Nah, itu di sini juga sama. Jadi kayak sejajar tuh pasti bidangnya sama. Makanya masuk ke dalam keluarga 100. Saya miring nanti juga miring kayak gini, atau misalnya segitiga nanti segitiga juga sepanjang jalurnya lah gitu. Nah kemudian kita juga tahu nih di spacing formula, tadi kan udah tahu ya, di spacing itu kan jarak antar bidang. Nah di spacing itu adalah jarak antar bidang atom lattice plane dalam kristal. Nah kita bisa hitung pakai rumus ini nih, dengan A itu panjang sisi unit selnya dan HKL itu indeks Miller. Nah A nya itu biasanya nanti diketahui di soal sih, tergantung nanti jenis kristalnya apa, tapi kita belum sampai situ, tenang aja. Nah jadi semakin kecil dia itu artinya bidang semakin rapat. Oke, terima kasih bro sudah memperhatikan.
Thank you.